Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Binotul Amaiyah, PG PAUD semester 7. Di sini saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan yang ada di e-learning. Ada 4 poin. Yang pertama yaitu bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu adalah berperan sebagai landasan yang utama bagi pendidikan. Ia mengawasi agar ilmu pendidikan tetap berpegang pada kebenaran, logika, dan tidak menyimpang pada tujuan dasar-dasarnya. Ia juga memperkuat eksistensi sebagai ilmu pendidikan berdiri kokoh dan bukan sekedar teori kosong. Ia menjaga keasliannya, memastikan sebagai pengetahuan, metode, dan peneliti tersusun sistematis, teruji, dan efektif, serta menegakkan nilai keasliannya, memastikan pendidikan tidak hanya berisi materi tapi juga mempunyai etika, moral, dan kemanusiaan. Contoh nyatanya ketika ada metode mengajar baru yang lagi populer, filsafat ilmu itu akan menguji bagaimana metode itu apakah benar-benar terbukti secara ilmiah, sesuai hakikat, dan tidak bertentangan. Jadi metode yang dipakai pasti yang terpercaya dan harus bermutu gitu. Harus benar-benar keasliannya, harus benar-benar ilmu pasti. Poin yang kedua, hubungan pendidikan bermakna dengan berkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai adalah pendidikan yang tidak sekedar mentransfer pengetahuan, akan tetapi juga membentuk karakter dan cara berpikir kritis. Hal ini sangat memperkuat ilmu karena melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang baru tentang hakikat, tujuan, dan cara pendidikan. Menguji dan memperbaharui konsep-konsep filsafat agar selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat sekarang. Membuat filsafat ilmu itu harus terus berkembang, tidak monoton, dan selalu berhubung dengan praktik pendidikan sehari-hari. Contoh nyatanya, pada dulu itu suatu siswa itu harus cuma mendengar dan menghafal apa yang diberikan guru. Akan tetapi itu mendidik itu kurang efektif, bahwa cara untuk kita mengajar siswa dengan cara mendengar dan menghafal itu kurang efektif. Pemikiran ini terus mengubah arah filsafat menjadi pemikiran yang berpotensi, pemikiran yang kebebasan berpikir siswa. Jadi siswa itu diberi kebebasan untuk berpikir kritis. Tuh. Yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis masalah pendidikan. Filsafat ilmu memiliki 3 dimensi utama yang berfungsi membedah dan memecah masalah pendidikan, yaitu kemarin ada 3, yaitu ontologi, aksiologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama yaitu ontologi, yaitu akan membahas apa itu pendidikan. Yang kedua, epistemologi, yaitu membahas bagaimana cara memperoleh, menguji, dan menyampaikan pengetahuannya, dan bagaimana menjelaskan bagaimana kita mengajar dan belajar. Yang ketiga yaitu aksiologi atau nilai, membahas untuk apa pendidikan itu dilakukan dan nilai apa yang harus dicapai, menjelaskan tujuan pendidikan itu apa gitu. Contoh nyatanya seperti pada pendidikan itu, secara ontologi kita sadar bahwa hakikat manusia bukan hanya otak tapi juga punya hati dan perilaku. Epistemologinya kita ubah cara mengajarnya, tidak hanya berceramah akan tetapi lewat kegiatan sosial dan diskusi. Secara aksiologi
kita tegaskan kembali bahwa tujuan pendidikan bukan hanya nilai di atas kertas, tapi pembentukan manusia yang berakhlak dan mulia. Poin keempat, contoh penerapan konkret dalam pendidikan. Untuk penerapannya sangat nyata dalam 3 lingkup, yaitu yang pertama, dalam kebijakan, aturan pendidikan disusun berdasarkan prinsip keadilan, kesejahteraan, kesetaraan, dan pengembangan potensi manusia berlandaskan nilai dan hakikat manusia. Dalam kurikulum, materi dan metode dipilih secara sistematis, terstruktur, dan teruji kebenarannya, berlandaskan cara memperoleh ilmu yang benar. Dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya memberi materi, tapi mengajarkan siswa memahami makna ilmu, berpikir kritis, dan menerapkan nilai kebaikan dalam kehidupan. Contoh nyatanya, di negara kita, dulu itu kita wajib belajar cuma 9 tahun. Akan tetapi, makin kesini kita itu akan diuji. Ternyata kalau kita cuma belajar 9 tahun itu kurang efektif. Maka dari itu kebijakannya adalah mempunyai program wajib belajar 12 tahun. Kita terus mengupgrade karena berpegang pada nilai bahwa setiap manusia mendapatkan pendidikan yang setara pada orang yang lain ya. Terus untuk penerapan kurikulum merdeka yang menyusun materi bertahap sesuai usia dan kemampuan siswa. Bukan paksakan agar ilmu benar-benar diterima dengan baik. Jadi penerapan kurikulum itu disusun sebagai bertahap sesuai usia, bukan dipaksakan agar ilmu itu benar-benar diterima oleh murid dengan baik gitu. Untuk pembelajaran, saat guru menegakkan materi dalam arti lingkungan hidup, contohnya tidak hanya menghafal definisi ekosistem, tapi juga mengajak siswa menanam pohon dan menjaga kebersihan kelas agar ilmu manfaat dan beretika. Itu salah satu contoh nyata dari penerapan konkret dalam bidang pendidikan. Untuk kesimpulannya, filsafat ilmu adalah dasar yang paling utama yang menjamin pendidikan tetap benar, bermakna, dan bermanfaat. Sebaliknya, praktek pendidikan yang baik tidak memperkaya dan mengembangkan filsafat ilmu itu sendiri. Mungkin seperti itu kurang lebihnya penjelasan dari saya dari 4 poin tadi. Cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.